Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka kepada perkataan apalagi selain Al-Quran mereka akan beriman. Jadi maksudnya Bu, para penghuni neraka itu Bu, kepada perkataan yang paling mulia saja, kepada perkataan yang pasti benar saja Al-Quran, gak percaya. Terus mau kepada perkataan apa lagi kira-kira itu ya? Ya, mereka kepada perkataan selain Al-Quran aja mereka tidak percaya. Ya. Maka ibu-ibu menunjukkan bahwa Allah ini mengatakan bahwa mereka masuk neraka itu karena mereka tidak mau mengimani perkataan Allah itu Al-Quran, ya, Al-Quran. Baik ibu-ibu ya, kita lanjutkan, kita bahas sekarang kesimpulannya ayat ini. Allah katakan apa tadi Bu? Nabi katakan kita masuk surga. Ya, hadis mengatakan masuk surga karena rahmat. Terus Al-Quran mengatakan masuk surga karena amal perbuatan. Salah terkata. Ibu-ibu, ini bukan dua hal yang bertentangan. Coba ibu lihat dalam Al-Quran Bu ya, dalam surat ketiga ayat 132. Atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul supaya kalian mendapatkan rahmat. Ya, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul supaya kalian mendapatkan rahmat. Taat itu perbuatan bukan Bu? Perbuatan kan? Ibu menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu kan perbuatan. Jadi maksudnya Bu Allah ingin mengatakan, kita ini masuk surga dengan perbuatan yang mendatangkan rahmat. Apa perbuatan yang mendatangkan rahmat? Yaitu taat. Ya, maka Ibu, taat mendapatkan rahmat. Ya, ini ayatnya Bu. Jadi kita dengan taat kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya Bu, antara hadis dengan Quran tidak bertentangan. Ya. Nabi mengatakan kita masuk surga karena rahmat Allah, dan rahmat Allah itu didapatkan melalui taat. Ya, makanya ayatnya kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapatkan rahmat. Ibu-ibu ya, taat itu karena dua Bu ya. Pertama, taat itu adalah menjalankan perintah. Menjalankan perintah. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat ya jalankan perintah. Perintah juga ada dua Bu, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Ya, kita tidak perlu jelaskan lah perintah wajib itu seperti apa, nggak tahu, udah cukup tahu lah ya. Sholat, puasa Ramadan, bayar zakat, haji, nutup aurat, bayar hutang, taat sama suami, berbakti kepada orang tua, itu kan wajib ya? Wajib Bu. Ibu-ibu, kita menjalankan perintah wajib ini fungsinya ada dua Bu. Fungsi utamanya ada dua ya. Fungsi menjalankan yang wajib itu yang pertama adalah bukti iman yang benar. Bukti iman yang benar. Jadi iman kita baru dikatakan benar kalau kita sudah menjalankan perintah wajib. Sekalipun dia banyak ibadah sunnah, tapi kalau ada perintah ibadah wajib yang dia tinggalkan dengan sengaja, maka dia bukan orang beriman. Kalau bukan orang beriman apa namanya Bu?
Fasik, munafik, zalim, musyrik, kafir tuh ya Bu ya. Dengarkan Bu. Jadi kalau tidak beriman tidak otomatis kafir ya. Tidak beriman itu bisa jadi fasik, bisa jadi munafik, zalim, bahkan bisa jadi musyrik dan kafir. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan perintah wajib dengan sengaja Bu ya, dengan sengaja, itu dia sudah tidak disebut beriman. Makanya mohon maaf ya, kalau ada perempuan yang rajin ibadah sana sini tapi sehari-hari nggak pernah tutup aurat, itu perempuan beriman atau tidak? Bukan perempuan beriman. Bukan perempuan beriman Bu, walaupun dia banyak ibadah. Walaupun dia bolak-balik ke tanah suci misalkan Bu ya, tapi nggak tutup aurat Bu, itu bukan perempuan yang beriman. Kenapa? Karena ada perintah wajib yang ditinggalkan dengan sengaja. Ibu lihat ayatnya di Quran, Allah tidak mengatakan beriman kepada yang dia tidak taat kepada yang wajib. Misalkan surat 41 ayat 6 dan ayat ke-7. Surat 41. Ayat ini sedang menceritakan orang yang tidak mau bayar zakat. Ayat 6-nya Ibu baca ujungnya saja. Baca ujungnya saja. Kecelakaan besar bagi orang yang musyrik ya, mempersekutukan Allah. Siapa yang dimaksud orang musyrik dalam ayat ini? Jadi beriman kepada akhirat wajib atau sunnah? Wajib. Jadi kata Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada perkara akhirat dan orang yang tidak membayar zakat dengan sengaja. Dan zakat yang paling murah itu apa sih Bu? Zakat apa? Zakat fitrah ya? Zakat fitrah berapa? 11 miliar? Enggak lah ya. Zakat fitrah paling berapa? Ya 50 ribuan lah kira ya. 60 ribu, 70 ribu lah ya. Ya anggaplah misalkan 70 ribu zakat fitrah Bu. Itu kan enggak seberapa lah. Ya. Itu pun cuma setahun sekali. Enggak dibayar dengan sengaja Bu. Maka dia tidak masuk orang beriman, orang musyrik. Ya, orang musyrik Bu. Dalam hadis Nabi mengatakan Bu, siapa yang mampu berhaji, sudah mampu haji, lalu dia tidak ada keinginan haji sampai dia meninggal dunia. Ada orang kayak gini Bu, dia sudah mampu berhaji tapi tidak ada keinginan berhaji sampai dia meninggal dunia Bu. Kata Nabi, dia boleh pilih matinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya boleh pilih ya. Jadi Nabi tidak mengatakan dia mati sebagai orang beriman, tidak. Tapi Nabi katakan dia boleh pilih matinya Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Maka Ibu mohon maaf ya, sampaikan kepada keluarga kita yang belum haji ya. Ya harus daftar dulu gitu. Masalah berangkat kan itu takdir Allah kan. Yang penting daftar dulu lah. Ya daftar dulu ya. Ya anak-anak kita, saudara kita ya, dapat THR 100 juta, bukannya daftar haji malah keluar negeri ya. Sisanya ganti mobil ya, renovasi rumah ya. Haji nggak pernah daftar, mati dia. Nah itu sekarang Bu ini berapa? Untuk dapat porsi haji berapa daftarnya sekarang ke Depag? 30 ya, saya nggak tahu tuh, 30 ya. Ya udah, kalau udah punya uang 30 daftar dulu biar dapat nomor porsi. Itu barang sudah mau haji kan? Ya, gitu ya. Jadi gitu Bu ya. Itu yang pertama Bu ya. Jadi kalau lewat travel biasa yang plus Depag juga dulu enggak langsung. Berapa itu? Oh. Yang plus ya. Yang plus. Ya begitu ya. Ya minimal daftar dulu ke Depag gitu ya. Ya yang 30 juta sudah dapat porsi, nanti kalau ada rezeki lebih ya naik ke plus tuh ya. Kalau sudah plus nanti naik lagi plus gitu ya. Plus. Yang kedua Bu, kita menjalankan perintah wajib itu adalah Bu, syarat utama masuk surga. Masuk surga. Ya Allah katakan, kamu masuk surga itu, Allah Nabi katakan itu ketika menjalankan perintah wajib. Syarat utama masuk surga itu adalah taat. Karena Nabi katakan masuk surga karena rahmat. Sementara rahmat itu didapatkan karena taat. Taat yang dimaksud adalah taat minimal menjalankan perintah wajib. Perintah yang wajib. Masya Allah Bu ya. Satu contoh misalkan Bu, satu contoh. Ada orang yang mati syahid. Mati di medan perang. Itu kan seyogianya dia masuk surga tanpa hisab. Ya, makanya Bu kalau minta mati, mintalah kepada Allah agar mati dalam keadaan syahid.
Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, itu yang diajarkan Nabi. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kematian yang syahid, Bu. Karena orang yang mati syahid itu, Bu, pada saat mati syahid, Bu, itu semua dosanya habis. Kalau semua dosanya habis di hari kiamat, nggak perlu dihisab karena sudah nggak ada dosa, ya. Maka salah satu doa kita, Bu, agar kita dimatikan dalam keadaan syahid, ya, dalam keadaan syahid, Bu, ya. Nah, Ibu, orang yang mati syahid, Bu, harusnya masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia punya hutang yang tidak dibayar, bisa masuk surga? Enggak. Kata Nabi, Bu, orang yang mati syahid, Bu, dengan mati syahid, Bu, menghapuskan semua dosa kecuali hutang. Nah, kalau orang masuk surga, dosanya sudah habis atau tidak, Bu? Kita masuk surga karena dosa kita sudah habis, benar. Sementara kata Nabi, Bu, mati syahid itu menghapuskan semua dosa kecuali hutang. Ya, maka Ibu, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang dan belum dibayar, belum ada yang nanggung. Kenapa begitu, Bu? Nabi menyuruh kalian aja yang menyolatkan. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, Bu, siapapun jenazah yang meninggal dunia disolatkan oleh Nabi pasti masuk surga. Ya, itulah untungnya hidup di zaman Rasulullah SAW, Bu, siapapun yang meninggal kemudian Rasul menyolatkan pasti masuk surga. Makanya ada seorang wanita tua yang tukang sapu-sapu Masjid Nabawi, kan. Begitu meninggal di malam hari, Nabi kehilangan wanita tersebut. Begitu bertanya sama sahabat, kemana si wanita itu? Kata sahabat, sudah meninggal dunia, ya Rasulullah. Kenapa kan nggak beritahu aku? Ya, mereka mengatakan wanita tersebut meninggal di malam yang dingin, tengah malam dingin, kami nggak tega untuk membangunkan kau, ya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Tunjukkan di mana kuburannya. Nabi kemudian ditunjukkan kuburannya. Nabi mensolat jenazah di atas kuburannya. Kata Nabi, si wanita ini masuk surga karena sholatku kepadanya. Ya, jadi semua orang yang disolatkan oleh Nabi masuk surga, insya Allah. Tapi di hadis yang lain Nabi mengatakan orang yang punya hutang nggak dibayar nggak bisa masuk surga. Makanya Nabi tidak mau menyolatkan orang yang meninggal punya hutang dan nggak ada yang nanggung. Ya, nggak ada yang nanggung. Maka Ibu punya hutang, Ibu. Ya, kalau punya hutang harus ada saksi yang tahu, ya. Ya, suami, anak. Karena kalau Ibu punya hutang nggak ada yang tahu, begitu meninggal siapa yang membayarin, Bu? Karena mereka nggak tahu, kan? Ya, siapa yang bayarin, Bu? Nggak tahu. Nah, itu terhalang kita masuk surga nanti, Bu. Kenapa, Bu? Karena ada perintah wajib yang ditinggalkan dengan sengaja. Ya, itu, Bu, ini taat kepada Allah dengan menjalankan perintah wajib. Bukti ini 2, ya. Nah, adapun menjalankan yang sunnah, Bu, itu fungsinya ada 3. Secara umum ada 3, ya. Salat rawatib, puasa sunnah, tahajud, zikir pagi petang. Baca Quran wajib atau sunnah, Bu? Baca Quran wajib atau sunnah? Baca Quran wajib atau sunnah? Wajib. Memperbanyak baca Qurannya sunnah. Membaca Qurannya wajib. Memperbanyak baca Qurannya sunnah. Nah, Bu, ya, jadi memperbanyak baca untuk sunnah. Ibu-ibu, Allah mengatakan dalam hadis kursi, kita mengerjakan ibadah sunnah itu, Bu, fungsinya untuk menambah kecintaan Allah. Untuk menambah kecintaan Allah pada kita. La yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbu, kata Allah. Tidaklah seorang hamba yang mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, melainkan Allah akan semakin mencintainya. Masya Allah, Bu, ya. Kalau sudah dicintai Allah, kira-kira doa-doa mustajab nggak, Bu? Ya, maka ada ulama mengatakan, Bu, bisa jadi doa-doa kita belum mustajab karena kita tidak banyak ibadah sunnahnya. Maka perbanyaklah ibadah sunnah, Bu. Perbanyak ibadah sunnah. Perbanyak berzikir. Memperbanyak zikir wajib atau sunnah? Sunnah. Zikir pagi petang sunnah, Bu. Bisa jadi, Bu, dengan Ibu memperbanyak zikir, Bu, Allah akan mudahkan urusan kita. Di Al-Quran banyak, Bu, ya, diceritakan Nabi yang karena memperbanyak zikir dimudahkan urusannya, kan? Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan karena zikirnya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai saja Yunus selama dalam perut ikan tidak memperbanyak bertasbih, lalabitha fi batni ila yaumi yub'atsun. Tentu Yunus akan tetap berada di perut ikan sampai hari kiamat. Bayangkan, Bu. Nabi Zakaria ketika sudah sangat tua ingin punya anak. Ya, begitu bertanya sama Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan supaya
aku punya anak. Apa jawaban Allah, Bu? Wahai Zakaria dan istrimu, banyak-banyaklah makan toge biar subur. Kan enggak. Enggak ya. Atau minum vitamin ya, kan enggak ya. Tapi Allah katakan, wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Ya, dalam surat ketiga ayat 38 sampai 41 ya. Berbanyaklah kamu berzikir kepada Allah dan bertasbihlah pagi petang, Bu. 3 hari kemudian hamil istrinya. Masya Allah. Nabi Ibrahim, Bu, diselamatkan dari kobaran api. Karena apa, Bu? Bukan karena Nabi Ibrahim pakai baju anti api kan? Tapi Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Memperbanyak berzikir kepada Allah. Jadi, Bu, jangan abaikan kekuatan zikir ya. Jangan abaikan kekuatan zikir, Bu. Ya, itu namanya sunnah. Jadi menambah cinta Allah pada kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, Bu, insya Allah segala urusan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu cinta sama anak. Ibu cinta sama anak kan ya? Kira-kira kalau anak punya masalah dibantu gak sama kita, Bu? Dimudahkan gak sama kita urusannya? Dimudahkan, karena kita cinta ya, karena kita cinta, Bu. Apalagi Allah, Bu ya, apalagi Allah. Maka Ibu untuk menambah cinta Allah, maka perbanyaklah ibadah sunnah. Ibu dengan suami sama-sama beriman dicintai Allah, tapi Allah mencintai istri atau suami sangat tergantung kepada siapa di antara mereka yang paling banyak ibadah sunnahnya ya. Yang paling banyak ibadah sunnahnya. Nah, ibu-ibu yang sering umroh dengan yang umroh, jelas dong. Yang sering umroh lebih dicintai Allah, insya Allah, Bu ya. Insya Allah dicintai Allah, insya Allah ya. Kayak gitu ya. Ya. Makanya yang jarang umroh ganti dari ibadah sunnah yang lain. Bu Widi, apa yang jarang dikerjakan sama dia sunnah ini? Nah, kalau Bu Widi punya kelebihan sering umroh, aku harus punya kelebihan juga dibanding Bu Widi kan ya. Ya sama cinta ya. Jadi itu ya. Jadi ibadah sunnah masing-masing kita tidak harus sama, itu tidak harus sama. Makanya harus ada yang kita unggulkan, ibadah sunnah yang harus kita unggulkan. Yang kedua, Bu, kita menjalankan ibadah sunnah itu fungsinya adalah untuk menambal ibadah wajib. Untuk menambal ibadah-ibadah wajib, Bu. Itu hadis menjelaskan begitu, Bu ya. Ketika seseorang nanti di hari kiamat dihisab salat 5 waktunya. Salat 5 waktu kan wajib. Ketika dihisab dia salat 5 waktunya, Bu, ternyata salat 5 waktunya banyak problem, banyak masalah, nggak lulus lah. Nggak lulus hisabnya, Bu. Karena banyak masalahnya. Ya, soalnya sering telat sholatnya. Sudah sholat juga, Bu, cepet. Udah cepet juga suka pikiran kemana-mana ya. Terus sering ngeblank, bahkan sering sujud sahwi. Bahkan sujud sahwinya aja lupa gitu, Bu ya. Ya, pernah begitu, Bu? Ibu, oh dia nanti sebelum salam saya mau sujud sahwi. Ternyata begitu salam, ya lupa juga sujud sahwinya, Bu ya. Nah, ternyata bermasalah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, coba periksa sholat sunnahnya. Periksa ibadah sunnahnya, Bu. Nah, dari hadis ini, Bu, bahwa ibadah wajib untuk menambah ibadah sunnah untuk menambah ibadah wajib, Bu. Maka orang-orang yang adalah apalagi namanya sunnah muqayyad. Sunnah yang terikat dengan ibadah wajib. Contohnya apa, Bu? Sunnah muqayyad itu, Bu, contohnya zikir ba'da sholat 5 waktu. Astagfirullah, subhanallah 33, alhamdulillah, itu sunnah kan? Itu kan terikat dengan sholat wajib. Qobliyah, ba'diyah, terikat sholat wajib, Bu. Ini, Bu, jangan diabaikan. Ya. Karena salah satu tanda kemunafikan seseorang adalah, Bu, dia terbiasa meninggalkan ibadah-ibadah sunnah muqayyad. Ya, yang terikat dengan ibadah wajib ya. Apalagi misalkan, Bu, sedekah terikat dengan zakat, umroh terikat dengan haji. Ibu pernah sholat 2 rakaat dari mulai takbir sampai salam gak inget dunia, cuma inget Allah aja? Pernah? Pernah nggak? Ya, kalau nggak pernah sudahlah, tambal dengan yang sunnah, zikir pagi, zikirnya qobliyah, itu untuk menambal, Bu ya, untuk menambal. Dan yang ketiga, Bu, fungsi ibadah sunnah itu, Bu, untuk menaikkan level surga. Masih ingat, Bu, surga ada berapa level? Surga itu ada berapa tingkatan, Bu? Ada?
Kata para ulama Bu, kalau ibu belum pernah survei ke sana, dikasih tahu sama ulama ya. Kata para ulama Bu, jumlah tingkatan surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Sebanyak ayat dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya 6.000 sekian lah Bu ya. Ya kalau dalam Quran kita ini Bu sering dianggap 6.666 ayat. Tapi saya baca Bu tidak ada satupun ulama yang berpendapat jumlah ayat itu segitu. Ya kurang di bawah 6.600. Itulah level surga. Nah semakin ibu punya banyak ibadah sunnah maka level surga kita makin tinggi ya, makin tinggi ya. Ada 2 orang meninggal bareng, yang satu tahajudnya udah 20 tahun, yang satu tahajudnya baru 2 bulan. Ya beda level surganya Bu. Ya beda level surganya ya. Ya Allah mah fair Bu ya, Allah mah fair ya. Jadi semakin kita banyak ibadah sunnah maka semakin besar rahmat Allah kepada kita. Maka semakin besar rahmat Allah maka semakin tinggi level surganya. Itulah yang dimaksud Bu Allah katakan kalian masuk surga karena amal perbuatan kalian ya, karena melakukan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah ya. Nah yang kedua Ibu ya, gimana ya, yang kedua Bu, ini saya hapus ya. Yang kedua Ibu, taat itu Bu menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Larangan Allah pun ada 2 Bu ya. Ada namanya larangan haram alias mengandung dosa. Mengandung dosa dalam kurung dosa besar ya, mengandung dosa besar. Ibu-ibu kita menjauhi yang haram, menjauhi dosa besar Bu, fungsinya sama dengan wajib. Ini fungsinya sama dengan perintah wajib. Sama percis Bu. Jadi kita menjauhi dosa besar itu fungsinya sama dengan menjalankan perintah wajib. Dan perintah wajib 2, bukti iman yang benar, yang kedua syarat utama masuk surga. Artinya Bu, pertama Bu, bukti iman yang benar ya, bukti iman yang benar. Ya. Coba kita lihat ayatnya di Al-Quran Bu ya, bahwa iman kita baru dianggap benar kalau kita sudah meninggalkan dosa-dosa besar. Kita lihat misalkan dalam surat ke-8 Al-Anfal ayat ke-74 ya. Surat ke-8 ya, surat ke-8 ayat 74. Ini bahwa iman kita baru benar kalau kita sudah meninggalkan dosa besar. Namanya hijrah. Namanya hijrah Bu. Hijrah itu apa sih Bu? Kata Nabi Bu, hijrah itu adalah menjauhi, meninggalkan dosa-dosa besar ya. Hijrah itu Bu meninggalkan dosa-dosa besar. Hijrah itu artinya Bu, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, kata Nabi. Orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah. Itu namanya hijrah. Sementara ayat surat 8 ayat 74 Allah katakan orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah, memberikan pertolongan kepada orang beriman, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Allah katakan iman itu harus dibuktikan dengan hijrah. Apa tadi hijrah Bu? Inti hijrah? Kata Nabi, ini Nabi yang ngomong Bu ya, Nabi yang ngomong. Hijrah itu menjauhi, meninggalkan dosa-dosa besar. Itu Nabi yang ngomong Bu, hijrah. Dan Allah katakan ayat ini Bu, kita iman kita baru benar kalau kita sudah hijrah ya, sudah hijrah. Ya.
Apa tadi yang kedua Bu? Bukti apa fungsi meninggalkan yang wajib, syarat utama masuk surga ya? Berarti yang haram juga berarti sama fungsinya Bu. Meninggalkan dosa besar sebagai syarat masuk surga. Syarat masuk surga juga. Masuk surga. Coba Ibu lihat ayatnya di Al-Quran, bahwa Allah katakan Bu, ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga bukan karena banyak ibadah sunnah. Enggak, dia sedikit ibadah sunnahnya Bu, bahkan mungkin tidak melakukan ibadah sunnah, tapi dia masuk surga. Ternyata Allah katakan dia masuk surga karena menjaga diri dari dosa-dosa besar ya. Surat 4 ayat 31. Surat 4 ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu, kata Allah, menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang mengerjakannya, niscaya Allah ampunkan dosamu dan memasukkanmu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi ayat ini menjelaskan Bu, kita masuk surga karena menjauhi dosa-dosa besar, walaupun ibadah sunnahnya tidak banyak ya. Karena saya bilang tadi ya, ibadah sunnah fungsinya bukan untuk memasukkan ke surga ya. Ibadah sunnah itu fungsinya untuk menaikkan level surganya. Masya Allah Bu ya. Nanti Ibu silakan googling di Google ya, ada hadis riwayat Bukhari Bu. Ada orang yang ahli ibadah, orang yang mulia, tapi matinya masuk neraka. Namanya Kirkiroh. Masih pernah dengar saya cerita ya? Pernah cerita ya? Namanya Kirkiroh. Kirkiroh ini Bu, itu dia asisten pribadi Nabi. Bayangkan, asprinya Nabi. Ya, kalau Prabowo punya aspri, siapa teh? Letnan Mayor Teddy. Itu kira-kira Mayor Teddy orang sembarangan atau tidak? Bukan orang sembarangan kan? Orang terbaik di mata Prabowo. Ya, sama Bu, Rasul pun memilih Kirkiroh menjadi asisten pribadinya. Berarti dia orang yang terbaik dong. Tapi subhanallah Bu, dalam hadis dikatakan ketika dia pulang dari perang, meninggal di tengah jalan karena sakit Bu, semua sahabat mengatakan dia ikut perang juga. Kirkiroh ikut perang juga. Tapi di perjalanan pulang dia jatuh sakit Bu, meninggal di perjalanan. Semua sahabat mengatakan Kirkiroh pasti masuk surga. Kata Nabi, tidak, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Kenapa begitu Bu? Ternyata Bu, begitu diperiksa tas dia di dalamnya Bu mengambil habaatan namanya Bu. Semacam selembar kain yang murah. Yang dia ambil dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. Jadi Nabi Bu menyuruh Kirkiroh menjaga harta rampasan perang. Ya, kemudian Bu, Kirkiroh melihat kain selembar itu ya semacam syal kali ya. Ya semacam syal Bu, dia ambil. Padahal itu kan amanah Nabi, itu dijaga kan. Dia ambil Bu. Dan dia nggak laporan kepada Rasulullah SAW sampai dia meninggal dunia. Namanya apa Bu? Mencuri kan. Ya, padahal kalau Kirkiroh minta sama Nabi, kira-kira boleh nggak? Boleh, orang dia punya hak kan, dia juga punya hak untuk mendapatkan itu Bu. Tapi dia ambil sebelum dibagikan harta rampasan perang. Itu namanya khianat dan mencuri. Bayangkan, Kirkiroh yang sehebat itu Bu amalnya, ternyata kata Nabi masuk neraka. Gimana Bu ya orang sekarang Bu? Ibadah rajin, berkhianatnya 11 triliun, 12 miliar. Cuma satu sal aja yang diambil bukan haknya, itu terhalang masuk surga. Ya, namanya siapa tadi Bu? Kirkiroh ya. Namanya Kirkiroh. Ya, nanti Ibu silakan cari di apa di Google atau di ini ChatGPT. Nah, ada keluar. Nah, dalam Sahih Bukhari, iya betul. Ya. Apa? Masya Allah ya. Hafal Bu Widi, hebat. Oh, itu Bu, jadi Bu, itu meninggalkan yang haram, itu Bu fungsinya adalah sama persis dengan mengerjakan yang wajib. Maka Ibu ada seorang sahabat namanya Nu'man. Ya, Nu'man Bu,
Ketika dia masuk Islam, dia bertanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka in shallaitu khamsan wa asumu Ramadan wa halaltu ma ahallallah wa haramtu ma haramallah wa lam azid zalika syai'un adkhulul jannah." Kata Nu'man itu, "Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku cuma sholat 5 waktu, aku cuma puasa Ramadan, aku menghalalkan yang diharamkan Allah, tapi aku juga meninggalkan yang diharamkan Allah, dan aku tidak pernah menambahnya dengan yang lain." Maksudnya Bu, Nu'man itu ingin mengatakan, dia cuma 2 modalnya. Dia mengerjakan perintah wajib tanpa sunnah, dan dia menjauhi yang haram. Itu aja modalnya. Kata Nu'man, "Apakah aku masuk surga?" Apa jawaban Nabi, Bu? "Ya, engkau masuk surga." Jadi semua ulama sepakat, Bu, berdasarkan hadis Nu'man ini, Bu, kita masuk surga karena 2. Taat menjalankan yang wajib, taat meninggalkan dosa besar. Ya, itu udah masuk surga insya Allah. Ya. Adapun nanti ibu pengen naik level, ya tambah yang sunnah. Ya, tambah yang sunnah. Yang kedua, Bu, menjauhi larangan itu adalah larangan makruh namanya. Makruh itu apa sih, Bu? Kalau dalam definisi fikih, ya definisi fikih, Bu, makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu definisi fikih, Bu. Makruh itu, Bu, satu perbuatan yang gak dosa dan gak berpahala. Ya. Itu makruh itu kira-kira gitu loh, Bu. Jadi dikerjakan juga gak berpahala, ditinggalkan juga nggak berdosa, ya. Contohnya misalkan, Bu, banyak ngobrol, berpahala nggak? Berdosa nggak? Nggak. Begadang, ya. Kalau begadang malah bagus, ya. Justru, Bu, ahli surga itu karena banyak begadang. Nanti kita lihat ayatnya, ya. Jadi Bu, ya banyak ngobrol, banyak main HP, ya, yang lihat TikTok, lihat apa, medsos, ya cuma untuk senang, Ibu. Mungkin nggak berpahala, tapi juga nggak berdosa, Bu. Ya, itu makruh namanya, Bu. Ya, banyak tidur, banyak makan, Bu, ya. Bukan hanya sekedar rokok, ya. Ibu-ibu, ini yang makruh pun sebaiknya ditinggalkan. Karena, Bu, definisi makruh secara akidah adalah, Bu, dibenci Allah. Makruh itu dibenci Allahnya, Bu. Jadi kalau kita meninggalkan, menjauhi yang makruh, Bu, supaya tidak dibenci Allah. Jadi ada perbuatan yang mengandung dosa, itu udah pasti Allah benci. Dan ada perbuatan yang gak ada nilainya, gak ada manfaatnya. Makanya Allah katakan, Bu, orang yang mendapatkan surga terbaik, surga apa namanya, Bu? Firdaus. Itu Allah catatkan, Bu, di antara ciri orang yang masuk surga Firdaus adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan yang gak berguna. Baik berguna untuk dunianya ataupun berguna untuk akhiratnya. Coba Ibu lihat dalam surat ke-23 ayat 1 sampai 3 aja. Kalau mau lengkap sampai 11. Surat 23 ayat 1 sampai 11. Ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri calon penghuni surga Firdaus. Surat 23 ayat 1 sampai 11. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sia-sia. Banyak main HP untuk sekedar iseng aja. Ya, kalau Ibu cari uang dengan HP nggak apa-apa. Ya, berarti kan bermanfaat untuk dunia, ya kan? Ya, Ibu belajar lewat HP, ya bagus. Ya, ya. Tapi kalau ada orang yang Bu cuma ngintipin status orang aja, terus apa scroll TikTok yang singkat-singkat, yang joget-joget, apa manfaatnya kira-kira? Sayang, Bu, ya. Dosa nggak itu, Bu? Nggak dosa, tapi nggak ada manfaatnya. Allah nggak suka kayak gitu.
Maka Rasulullah mengatakan, Bu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Rasulullah, Bu. Tanda bagusnya keimanan seseorang adalah meninggalkan apapun yang nggak bermanfaat. Ya. Tanda kebagusnya, tanda baiknya keislaman seseorang, kata Nabi, Bu, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik manfaat untuk dunia ataupun manfaat untuk akhiratnya. Kalau ibu berbuat sesuatu, Bu, lakukanlah ada manfaatnya. Ya. Begadang boleh? Boleh, kata Bang Romak juga, Bu, ya. Kalau ada perlu ya. Maka Masya Allah, Bu. Masya Allah, Bu. Salah satu amalan yang menjadikan kita masuk surga adalah, Bu, begadang. Serius. Salah satu amalan yang membuat ibu masuk surga adalah begadang. Percaya gak ya, Bu? Ini ada ayatnya, Bu. 51, 15, 19. Sok ibu baca. Ini amalan yang membuat kita masuk surga, Bu, karena begadang. Begadang, serius, begadang. Begadang. Innal muttaqina fi jannati wa uyunin. Sesungguhnya orang bertakwa berada dalam surga dan mata air. Percis dengan ayat yang kita bahas. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Surah Al-Mursal ayat 1. Percis. Sesungguhnya orang bertakwa berada di taman surga dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Percis dengan ayat yang sedang kita bahas, Bu. Kata Allah, mereka menikmati segala kenikmatan surga karena mereka menjadi orang yang muhsin. Apa tadi muhsin, Bu? Orang yang beramal terbaik. Apa amal terbaiknya situ, Bu? Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Namanya apa? Begadang. Iya, begadang namanya. Ya kan? Sedikit tidur. Bu, anggaplah malam itu 9 jam. Ya, kalau malam itu 9 jam, Bu, anggap 9 jam malam itu, Bu, dari mulai Isya ya. Isya misalkan setengah 8, setengah 10, anggaplah 9 jam, Bu. Jadi kalau ibu ingin masuk surga, Bu, banyakkan tidurnya atau banyakkan bangunnya harusnya? Harusnya banyakkan bangunnya. Kalau kita selama ini? Oke, ibu tidur jam berapa biasa, Bu? 9. Bangun jam 3. Ya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam tidurnya. Berarti bangunnya berapa jam? 3 jam berarti kan, kalau sebenarnya 3 jam, Bu. Berarti banyak kan tidur kan? Masya Allah. Nabi itu, Bu, dibalik. Nabi tidurnya 3 jam, bangunnya 6 jam. Iya. Ibu lihat ayatnya, Bu. Bahwa Nabi itu, Bu, itu Nabi lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Dalam surat 73 ayat 20, Bu, itu Allah jelaskan Nabi itu banyak bangunnya daripada tidurnya. Surat 73 ayat 20. Jadi kebayang dong, Bu, Nabi itu, Bu, sholat tahajudnya dimulai dari 1/3 malam kedua. Jam 11. Jadi jam 11 Nabi bangun malam, tahajud, Bu, sampai subuh. Makanya kakinya sampai ayat 20. Surat 73 ayat 20, Bu. Dan sungguh kami mengetahui Muhammad engkau, apa sih itu, Bu? Walaqad inna berdiri untuk sholat. Baca sendiri itu ya. Ya, jadi intinya, Bu, jadi Nabi itu, Bu, seringnya sholat tahajudnya, Bu, 1/3 malam kedua, jam 11-an. Dan ibu gak tidur lagi sampai subuh. Ya. Saya pernah tanya sama dokter, Bu, ya. Dok, definisi begadang yang berbahaya itu seperti apa sih? Karena kan ayat ini mengatakan, Bu, Nabi jam 11 sudah bangun loh, Bu. Dan gak tidur lagi kan sampai pagi kan? Gak tidur lagi sampai pagi, Bu. Sebentar Nabi tidurnya, Bu. Bu, orang yang pertama ngamalkan ayat Quran kira-kira siapa? Nabi. Allah katakan orang bertakwa masuk surga karena sedikit tidur waktu malam. Yang ngamalkan pertama siapa, Bu? Ya pasti Nabi kan? Pasti Nabi, Bu, ya. Ibu-ibu, saya pernah tanya sama dokter. Dok, saya bilang, apa definisi tidur begadang yang tidak sehat itu? Apa dia bilang, Bu? Masya Allah, saya langsung percaya dengan teori Rasulullah, Bu. Dia bilang, mengatakan, yang disebut dengan begadang yang tidak sehat adalah tidur di atas jam 11. Tidur di atas jam 11. Tapi kalau dia tidur sebelum jam 11, ya jam 8, jam 9 udah tidur, dia bangun jam 11, kemudian habis itu gak tidur lagi sampai pagi, itu gak apa-apa katanya. Ih, Masya Allah, itulah Rasulullah, Bu. Itulah Rasulullah. Jadi kalau ibu sekarang banyakkan tidur atau banyakkan bangunnya malam?
Hitung aja sendiri ya. Ya, saya tidak bisa memvonis ya. Kalau saya jujur aja Bu, masih banyak tidurnya kalau saya mah dari ibadah bangunnya. Ya, kalau saya Bu ya. Ya, jadi tadi kalau malam itu 9 jam Bu, harusnya minimal 50-50 lah ya. 4 jam setengah, 4 jam setengah lah kan gitu ya. Ya itu minimal Bu. Ya kalau enggak kan 4 jam tidur, 5 jam bangun ya. Kalau Nabi itu kan tidur pada Isya ya. Anggap Isya itu jam 8 Bu. Selesai jam 8, 9, 10, 11, 3 jam kan. Habis itu Nabi bangun sampai subuh. Terus Nabi kapan tidur lagi Bu? Kapan tidur lagi Nabi Bu? Hah? Nabi tidur lagi Bu menjelang zuhur. Namanya qailulah. Ini Bu. Jadi Nabi itu Bu tidur cuma 2 waktu. Pada Isya sampai sepertiga malam kedua. Yang kedua sebelum zuhur ya, 1 jam atau setengah jam sebelum zuhur Nabi tidur, namanya qailulah. Dan ini Bu sangat disunnahkan kita tidur qailulah. Ya, karena setan paling benci kepada orang yang qailulah. Ya, Ibu pengen dibenci setan atau pengen disukai setan? Ya. Ya, nanti kita akan bahas siapa teman setan, siapa musuh setan. Sekarang insya Allah kita bahas insya Allah. Ibu-ibu, jadi kita meninggalkan yang makruh supaya tidak dibenci Allah. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua Bu, supaya tidak menghambat masuk surga. Supaya gak terhambat masuk surga, supaya cepat masuk surganya Bu. Makanya Bu sebenarnya tadi Allah katakan dalam surat 23 tadi Bu, dia orang yang dapat surga Firdaus, mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Maaf lu Bu Ibu ya. Tubuh kita nanti dihisab gak di hari kiamat Bu? Dihisab. Allah tanya Bu Mary misalkan, itu mata kamu dipakai apa selama hidup? Yang jawab siapa nanti Bu? Mata. Apa kata mata? Ya, kalau kata mata, oh ini kebanyakan baca Quran, oh cepat hisab, oh mantap, bagus. Tapi ya Allah ini kebanyakan nonton scroll TikTok ya Allah. Aduh, apa gak memberatkan hisab itu Bu? Telinga, pakai mendengar. Kalau Ibu pakai sering dengar musik, dosa atau tidak dosa Bu? Saya sih mengatakan tidak dosa musik itu Bu ya. Ya, yang dosa itu kan syairnya. Syairnya itu Bu bisa bisa melenakan kan? Kalau syair cinta-cintaan tuh nggak boleh Bu ya. Tapi kalau alat musiknya sendiri Bu, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Tapi kalau syairnya semua sepakat Bu. Kalau syair memuja dunia, syair yang memuji syahwat Bu, itu diharamkan. Ya. Anggaplah musik biasa lah Bu, musik biasa Bu, dengar musik biasa Bu. Anggaplah tidak dosa. Tapi dihisab gitu telinga nanti deh Bu. Dihisab, ya dihisab. Ya, banyak ngobrol, nggak jelas Bu. Ayo ngobrol aja. Itu kan dihisab di hari kiamat Bu. Semakin banyak tidak ada nilainya, semakin memberatkan hisab kita Bu. Semakin memberatkan hisabnya. Maka ada ulama mengatakan Bu ya, aku meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak meringankan hisabku di hari kiamat. Masya Allah. Aku tinggalkan semua perkataan, semua perbuatan yang tidak memperingan hisab. Ya, buat apa melakukan perbuatan yang memberatkan hisab Bu? Ya, buat apa? Itu namanya perbuatan makruh. Ya. Perbuatan makruh. Coba Bu, itu beri jam tangan 11 miliar. Boleh nggak? Boleh aja. Ya boleh aja Bu. Tapi apa nggak berat hisabnya Bu? Berat hisab. Ya. Kalau hasil korupsi apa lagi kan gitu. Lebih parah lagi tuh Bu. Lebih parah lagi Bu ya. Ya Bu. Minum kopi Bu harga 4 juta segelas. Boleh? Boleh. Tapi kan lebay. Ya. Berlebih. Apa nggak berat hisabnya Bu? Kan gitu. Nggak berat hisabnya Bu ya. Jadi semakin berlebihan maka semakin memberatkan hisab. Ya. Semakin memberatkan hisab. Kan banyak makan nggak dosa, enggak. Tapi kalau kebanyakan makan kan Bu, masa waktu itu dihabiskan untuk makan aja Bu ya. Ya, sampai Ibu mau, ya saya sih tidak menyalahkan. Ini kan zaman sekarang sudah fenomena Bu ya. Mau makan aja Bu berjam-jam. Pergi ke tempat makannya. Ada viral di sana, ada bakso enak di mana? Di puncak sana, berangkat ke sana. Ya. Perginya 3 jam, pulangnya 3 jam. Dosa tidak? Nggak dosa, nggak dosa, enggak dosa. Tapi sayang tuh ya, sayang waktu habis untuk gitu doang, sayang. Kecuali sepanjang jalan zikir, ibadah, baca Quran, ya itu lain cerita. Ya 3 jam macet kita gunakan baca Quran ya.
3 jam macet, ayo gantian tausiah kan. Kan bagus juga, silakan aja Bu ya. Tapi kalau ngobrol ngalir gitu gak jelas, aduh Bu sayang ya. Saya katakan tidak dosa, tapi kan gak ada nilainya. Ya. Kata Allah Bu, semua, maka Ibu lihat dalam Al-Quran, dalam surat 17 ayat 36 Bu, semua dihisab perbuatanmu kata Allah. Maka hati-hati kata Allah. Dihisab. Ada nggak orang yang bawel Bu? Saya pernah loh Bu. Saya pernah satu perjalanan Bu ya. Saya dengan istri, terus dia dengan suaminya. Jadi kami 2 pasang pakai supir. Kami berangkat dari Bandung ke Pelabuhan Ratu, ada acara. Dari Pelabuhan Ratu Bu, ada sekitar 2 jam istirahat. Selesai acara Bu, kita balik ke Bogor. Dulu kan belum ada tol ya. Balik ke Bogor Bu. Itu si ibu itu tuh, si ibu itu Bu, dari Bandung ngomong aja. Istirahat di Pelabuhan Ratu Bu, ada acara, dia pula yang banyak ngomong. Masya Allah Bu. Pulang dari Pelabuhan Ratu Bu ke Bogor Bu, kejebak macet di sana tuh Bu. Dia pun nggak berhenti ngomong. Aduh. Apa? Sebelah itu baterainya baterai apa itu katanya Bu ya? Hah? Iya. Sampai Bu, saya sama istri saya gantian. Udah kamu dengar aku tidur. Ini kan orang tua soalnya Bu ya, orang tua Bu ya. Kamu dengar, bosan kita Bu. Ya, suaminya udah main HPW, suaminya itu mungkin udah kebal kali suaminya, udah kebal. Karena tiap hari kan. Ya Allah Bu ya. Namanya Bu sarsarun. Namanya sarsarun. Ya, namanya sarsarun. Hadis riwayat Bukhari Bu, Nabi mengatakan orang yang paling dibenci Nabi di hari kiamat adalah yang sarsarun. Wa inna abghadakum alayya wa ab'adakum minni manzilatan yaumal qiyamati as-sarsarun, kata Nabi. Sungguh orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kedudukannya denganku di hari kiamat, boro-boro bisa dapat syafaat Nabi Bu, mendekat ke Nabi aja dia bisa. Apa kata Nabi? Sarsarun, mereka yang sarsarun, yang banyak ngomong. Banyak ngomong. Apa? Ada Bu Widi? Apalagi itu Bu? Sarsarun ya. Ada hadisnya? Ada ancamannya hadisnya Bu? Coba cari hadisnya. Ancaman sarsarun gitu. Kata Nabi, orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh denganku kedudukannya di hari kiamat, mereka adalah yang sarsarun. Ngeri nih Bu. Ini kan gak dosa, tapi kan dibenci Nabi kan. Kalau dibenci Nabi, dibenci Allah enggak? Ya pasti, Allah dengan Nabi kan gak pernah beda kan. Karena Nabi ikut Allah kan. Ya jadi Bu, ya jangan sampai Bu ya suami cuma naruh handuk di tempat tidur aja Bu, setengah jam Ibu ngomongnya. Setengah jam, mana, aduh setengah jam Bu. Subhanallah. Itu masuk kategori sarsarun. Ada Bu di hadisnya? Coba gimana dibaca hadisnya? Itu kan orang yang paling dicintai dan orang yang paling dibenci Nabi itu dari kiamat hadisnya. Oh itu enggak, itu berita aja. Enggak ada ya? Yang tentang sarsarun. Al-mutasyaddiqun dan al-mutafaihikun. Mutafaihikun. Jadi kata Nabi, 3 orang yang paling dibenci Nabi di hari kiamat. Pertama sarsarun, yang banyak ngomong. Ya, sarsarun orang yang banyak ngomong. Ya, bawel bahasa kita ya, cerewet. Makanya Bu kalau mau cerewet jadi ustadz ya.
Ceramah 2 jam nggak apa-apa. Jadi ustadz. Yang kedua Bu, al-mutasyaddiqun, pakai shin ya. Al-mutasyaddiq itu artinya orang yang suka ingin nampak hebat. Jadi suka memfasih-fasihkan bahasa. Ya, selalu Bu memfasih-fasihkan bahasa apa? Ya, itu Bu ya. Supaya orang tahu kalau itu jago bahasa Inggris ya. Jadi ngomong bahasa Indonesia pun pakai logat Inggris gitu ya. Ya, kalau di Arab itu kan Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Nah, itu namanya al-mutasyaddiqun. Memfasih supaya orang tahu kalau itu fasih. Ya, artinya Bu supaya nampak hebatnya lah. Ya, dia kalau cerita orang mau cerita Cicahem, kalau dia mah Cicago gitu kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi Bu supaya nampak dia itu orang keren, orang hebat. Itu al-mutasyaddiqun. Ada orang kayak gini kan Bu ya? Yang kayak ngomong kayak princess begitu Bu. Ya, dilebay-lebaykan ya. Enggak bisa begitu, aku baca gitu ya. Aduh, dengan goyang-goyang lidah apa itu ya. Itu namanya mutasyaddiqun itu namanya Bu. Dibenci sama Nabi. Nah, yang ketiga al-mutafaihikun. Itu orang yang sombong. Ya, 3 kelompok yang dibenci Nabi di hari kiamat. As-sarsarun, al-mutasyaddiqun dan al-mutafaihikun. Ya. Ya. Itu nanti ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, dalam bab akhlak itu. Ya, hadis riwayat Bukhari ya. Oke, ibu-ibu ya, ini kira-kira Bu. Nah, ibu-ibu, orang yang bisa menjaga 4 aturan ini, aturan yang wajib dikerjakan dengan baik, aturan yang sunnah dikerjakan dengan sebanyak mungkin, yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia usahakan juga ditinggalkan Bu. Inilah Ibu yang namanya takwa. Ini takwa Bu. Ya, ini takwa. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga 2 aturan Bu. Ya. Jadi yang dia kerjakan bukan yang wajib saja, tapi yang sunnah pun dia kerjakan. Orang bertakwa itu Bu, bukan saja dia tinggalkan yang haram saja, tapi yang makruh pun dia tinggalkan. Ya. Maka itulah orang yang bertakwa. Maka di Al-Quran banyak sekali Bu tentang cerita orang bertakwa masuk surga. Orang bertakwa masuk surga. Orang bertakwa masuk surga. Saya tanya Bu, orang bertakwa pernah berbuat dosa enggak? Orang bertakwa pernah berbuat dosa? Orang bertakwa pernah melakukan dosa besar? Hah? Pernah? Pernah enggak? Saya tanya, orang bertakwa pernah berbuat dosa besar tidak? Allah sudah klaim orang bertakwa pun Bu bisa berbuat dosa besar. Ibu lihat dalam surat ketiga 133 sampai 135 Bu. Ibu fokus ayat 133 135-nya aja. 133 sedang menceritakan orang bertakwanya. 135-nya Bu, orang bertakwa pun bisa berbuat dosa besar. Mungkin saja orang bertakwa juga berbuat dosa besar, sangat mungkin. Nggak usah jauh-jauh lah Bu. Ibu pernah berbuat dosa Bu? Pernah berbuat dosa? Ngegosip dosa besar dosa kecil ya? Ngegosip? Pernah gosip? Ini kan wanita bertakwa semua insya Allah ini. Jadi Allah katakan Bu, orang bertakwa juga bisa berbuat dosa besar. Bisa. Maaf ya Bu ya. Bisa jadi orang bertakwa pun pernah berzina. Mungkin. Mungkin aja. Bu ya. Saya bilang tadi kan di awal Bu, kita ini masuk surga bukan tidak berbuat dosa. Kita ini masuk surga karena jumlah pahala lebih banyak daripada jumlah dosa. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, itu surga. Jadi Bu, orang yang masuk surga bukannya nggak pernah berbuat dosa. Orang yang masuk surga itu juga berbuat dosa. Karena Allah katakan yang dijamin surga orang bertakwa. Orang bertakwa juga pernah berbuat dosa. Ya, pernah berbuat dosa Bu. Bu, akan saya bagi 3 Bu ya. Tentang dosa nih saya bagi 3 Bu. Jadi kita nggak pantas mencela orang Bu ya. Oh katanya
orang soleh tapi kok berbuat dosa? Oh enggak. Umar pernah berbuat dosa? Pernah. Sampai Nabi marah besar loh sama Umar, Bu. Abu Bakar pernah berbuat dosa? Pernah. Abu Bakar pernah berbuat dosa, Bu. Ya, pernah berbuat dosa, Bu. Karena waktu Abu Bakar sengketa dengan mantan pembantunya. Pernah dengar hadisnya, Bu? Abu Bakar sengketa dengan mantan pembantu. Jadi Bu, Abu Bakar punya pembantu, kemudian dia pensiun, dikasihlah bonus sebidang tanah. Suatu hari, Bu, bersengketa. Ya, saya contohkan gini ya. Di tanah Abu Bakar, Bu, nih, tanah Abu Bakar. Nah, segini, Bu, dikasih ke pembantunya. Ini punya Abu Bakar. Tapi ternyata dua-duanya lupa. Kata pembantunya, engkau Abu Bakar dulu ngasih tanah segini, ngasih tanah setengah. Kata, enggak, aku ngasih tanah cuma sepertiga kok, katanya. Kata Abu Bakar, Bu, pakekekeh apa sih bahasa Indonesia? Saling mempertahankan pendapatnya. Bu, karena Abu Bakar kesel, Bu. Biasanya, Bu, yang ngasih lebih hafal daripada yang diberi, kan? Betul nggak, Bu? Ya kan gitu kan, Ibu ya? Ibu kan lebih hafal, Ibu pernah bantu orang dibanding dibantu orang, kan? Oh, saya pernah bantu dia. Kadang kan saya lupa pernah dibantu sama siapa, kan gitu. Itu manusiawi, Bu. Bu, tapi Abu Bakar, Bu, kekeh segini, pembantu segini, Bu. Sampai akhir ini Abu Bakar, Bu, mencela pembantunya. Dicela Abu Bakar, saking kesal ya, dicela. Oh, nggak terima dong si pembantu dicela Abu Bakar. Laporlah kepada Nabi. Laporlah kepada Nabi, Bu. Akhirnya begitu Abu Bakar diingat sama Nabi, Abu Bakar minta maaf kepada mantan pembantunya. Apa kata Abu Bakar? Bentuk permintaanku, ya sudah, aku kasih tanahmu segini, dilebihkan. Segini nih, kata Abu Bakar. Kata pembantu, enggak, aku cuma segini aja. Ya, segini. Ribut lagi mereka, Bu, ya, ribut lagi mereka ya. Ribut lagi, Bu. Kata Abu Bakar, enggak, aku kasih segini karena aku merasa bisa jadi kamu yang benar, tapi aku sudah menghina kamu, aku tambahin segini, jadi kamu segini. Ya, kata, enggak, aku cuma butuh segini aja. Itu ribut lagi. Akhirnya, Bu, Nabi yang memutuskan, sudah bagi dua aja, kata Nabi. Ya. Jadi Abu Bakar pun pernah berbuat dosa besar, yaitu mencela. Umat Nabi Muhammad yang paling terbaik imannya siapa? Abu Bakar. Sampai kata Rasulullah, Bu, andai saja iman seluruh umatku ditimbang, diletakkan di sebelah kiri timbangan, iman Abu Bakar diletakkan di sebelah kanan, berapa iman siapa, Bu? Abu Bakar. Masya Allah. Iman kita semua, Bu, semua manusia yang beriman, Bu, disatukan, diletakkan di timbangan sebelah kiri. Iman Abu Bakar sendiri, Bu, diletakkan sebelah kanan. Abu Bakar lebih berat imannya. Masya Allah. Tapi ternyata Abu Bakar juga pernah berbuat salah. Dosanya besar atau kecil, Bu? Mencela loh. Wailul likulli humazatil lumazah. Bu, apa sih ciri dosa besar, Bu? Ciri dosa besar apa sih, Bu? Ciri dosa besar? Ciri dosa besar. Kan tadi, Bu, ya, orang bertakwa kan meninggalkan dosa besar, Bu, ya. Bu, yang namanya dosa kecil, Bu, nggak ada yang bisa lepas. Tidak ada orang yang tidak lepas dari dosa kecil. Pasti semua orang berbuat, termasuk Rasulullah. Rasul pun terpatah di dosa kecil, Bu. Tapi Nabi tidak pernah berbuat dosa besar. Dosa besar itu apa cirinya, Bu? Ada 3 cirinya, Bu. Yang pertama, yang ada hukuman atau ancamannya. Yang ada hukuman atau ancamannya. Potong tangan, itu kan hukuman, Bu. Rajam, ya kan, itu hukuman kan? Berarti, Bu, kalau ada hukumannya itu dosa besar. Atau ada ancamannya, kecelakaanlah, disempitkan rezekinya, dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat. Itu kan ancaman, Bu, ya, neraka. Contoh Allah katakan, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil, kata Allah, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan hidup. Ancaman bukan tuh, Bu? Berarti kalau bakhil dosa besar. Dosa besar, Bu. Belum lagi nanti di surat Ali Imran ayat 180-nya, Bu. Kata Allah, akan dikalungkan harta yang dibakhilkannya di hari kiamat dalam bentuk api neraka. Itu ancaman. Istri yang nolak ajakan suami, apa ancamannya, Bu? Dilaknat malaikat sampai pagi. Ancaman bukan tuh, Bu? Berarti dosa besar atau bukan? Dosa besar. Ya, dosa besar.
Yang kedua Bu, ciri dosa itu Bu, yang ada gelar buruknya. Digelari munafik, digelari fasik, digelari zalim, digelari kafir, digelari musyrik. Nah itu Bu. Contoh Bu, atau Nabi Bu, ciri-ciri orang munafik adalah bila berbicara berbohong. Kalau berjanji mengingkari. Janjian jam 8, jam 10 baru datang. Diingkari gak itu Bu? Ingkari Bu. Itu munafik. Itu dosa besar. Karena ada gelar buruknya. Ya. Yang terakhir Bu, yang ketiga, ya, Ustadz minum pakai tangan kiri, minum tangan kiri Bu, nggak ada hukumannya, nggak ada ancamannya, juga nggak ada gelar buruknya. Berarti dosa besar atau dosa kecil? Kecil. Jadi Bu, dosa kecil itu adalah yang tidak ada dua ini. Itu dosa kecil Bu. Ya, ada larangannya, tapi tidak ada ancamannya, tidak ada hukumannya, tidak ada gelar-gelar buruk yang disematkan kepadanya. Itu berarti dosa kecil. Itu dosa kecil Bu. Tapi Bu, yang ketiga, dosa besar Bu, yang dilakukan karena menyepelekan. Contoh Bu, minum pakai tangan kiri itu dosa kecil. Tapi kalau ibu melakukannya dengan menyepelekan, nggak apa-apalah sekali-kali mah. Yang menjadi dosa besar bukan minum pakai kirinya, tapi karena menyepelekannya. Para ulama mengatakan Bu, termasuk Umar bin Khattab mengatakan, kalau kita menyepelekan dosa, kenapa dosa besar Bu? Karena hakikatnya kita sedang menyepelekan yang membuat aturannya. Siapa itu Bu? Allah dan Rasul. Ya. Makanya Bu, dosa itu jangan disepelekan. Dosa kecil aja kalau dilakukan karena menyepelekan jadi dosa besar, apalagi yang dilakukannya dosa besar. Lebih besar lagi Bu. Ibu lihat dalam surat 24 ayat 15. Ini dalil yang menjelaskan Bu, dosa yang disepelekan itu dosa besar. 24 ayat 15. Ibu pernah menyampaikan berita yang baru katanya? Menyampaikan berita yang baru katanya. Nge-share info yang ibu juga dapat dari grup sebelah. Yang kita nggak tahu juga kebenarannya Bu. Kita anggap itu perkara sepele. Padahal itu Bu, dosa besar. Gak boleh kita Bu menyampaikan berita yang baru katanya doang. Itu ayatnya. Kamu anggap sepele, itu paling dosa besar. Di kita kan sering banget Bu ya. Kebayang gak Bu kalau agama Islam ini Bu dalilnya katanya. Apa gak rusak agama ini Bu? Rusak agama ini Bu. Jadi gak boleh katanya. Jadi kalau ibu belum pasti tahu benernya Bu, jangan disebarkan. Si Anu kan gini-gini, kata siapa? Kata teman saya. Kata teman saya. Yang diajak bicara juga gak tahu teman kamu itu siapa kan gitu ya. Yang paling parah lagi, dari mana kami info ini? Dari grup WA sebelah. Kita nggak tahu sumber kebenarannya. Hari ini terjadi nggak Bu? Hari ini terjadi banyaknya kekacauan gara-gara mudahnya tersebar berita yang nggak jelas sumber informasinya. Ya. Nah itu dianggap lumrah oleh masyarakat kita sekarang Bu ya. Katanya begini ya. Kata siapa? Ya katanya si Aji Puja katanya. Nah, itu dianggap sepele. Pak itu kata Allah Bu, itu perkara yang sangat besar. Itu kalau sepelekan itu jadi dosa besar. Ya. Jadi kesimpulannya Bu, orang bertakwa pernah berbuat dosa besar? Pernah. Ya. Orang bertakwa pernah berbuat dosa besar. Sedang tadi Bu, sahabat Nabi manusia, umat Nabi Muhammad yang paling terbaik saja Bu, yang imannya sudah mengalahkan iman seluruh umat Ibu, Abu Bakar itu pernah berbuat dosa besar. Yaitu apa tadi Bu? Menghardik mantan pembantunya. Ibu-ibu ya, berkaitan dengan dosa Bu ya, ini berkaitan dengan dosa ya. Itu ada namanya Bu, tergoda setan. Tergoda setan. Ada namanya teman setan.
Ada namanya Bu, besti setan. Itu ada istilah di Quran Bu. Ada istilah Bu di Quran Bu, tergoda setan. Allah katakan wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Apabila kamu tergoda setan, buru-buru ta'awuz kepada Allah. Siapa yang tergoda setan Bu? Ciri orang yang tergoda setan adalah Bu, yang terjebak dalam dosa. Terjebak dalam dosa. Ibu pernah tergoda setan? Pernah tergoda setan Bu? Pasti. Karena saya bilang tadi Bu, Allah mengklaim yang dijamin fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi di surga adalah mereka, kata Allah, yang jumlah pahalanya lebih banyak daripada jumlah dosanya. Berarti kesimpulannya apa Bu? Pernah berbuat dosa. Nah, itu namanya terjebak, tergoda setan. Ya, itu namanya tergoda setan Bu ya, tergoda setan. Coba kita lihat ayatnya di Quran Bu ya. Misalkan surat ke-7 ya. Surat ke-7 ayat 201. Ayat 200 dan 201 Bu ya. Ini contohnya surat ke-7 ayat 200 dan 201. Ini orang bertakwa lagi ini Bu. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 201 ini menarik Bu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan. Berarti Bu, orang bertakwa juga pernah berpikir berbuat dosa. Berpikir Bu ya, berbuat dosa Bu. Maka mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi menunjukkan Bu, orang bertakwa juga pernah tergoda oleh setan, ayat 201 ini Bu. Ya. Jadi gak ada orang di dunia yang tidak pernah berbuat dosa. Cuma malaikat yang gak pernah berbuat dosa. Bahkan Bu, malaikat saja Bu, kalau dikasih hawa nafsu itu berbuat dosa. Sudah Allah buktikan Bu. Namanya malaikat Harut dan Marut. Ya. Ada dua malaikat pun namanya malaikat Harut dan Marut. Mereka dikasih nafsu oleh Allah, diutus ke muka bumi Bu, bikin kekacauan malah. Makanya Allah katakan, wahai malaikat Harut Marut, kalian sudah berbuat dosa. Mau kuhukum di dunia atau mau kuhukum di akhirat? Kalau di akhirat maka masuk neraka selamanya. Mereka mengatakan, ya Allah, hukumlah kami di dunia ini Bu. Dalam tafsir Ibnu Katsir katakan Bu, malaikat Harut dan Marut itu kakinya di atas diikat ke arsy, itu kepalanya di bawah sampai kiamat. Digantung oleh Allah dengan dibaik sampai kiamat. Gara-gara pernah berbuat dosa. Kenapa Bu? Karena dia pernah dikasih nafsu oleh Allah. Ya, itu dijelaskan dalam surat ke-2 ayat 100 ya Al-Baqarah. Ya, surat ke-2 ayat 102 ya. Nanti ini agak panjang ayatnya ya. Agak panjang ayatnya. Jadi Masya Allah Bu, malaikat saja ternyata kalau dikasih nafsu tergoda setan juga. Allah sudah buktikan malaikat Harut dan malaikat Marut. Ya. Mungkin istilah carut marut dari sini kali ya? Ya mungkin ya. Hah? Banyak terawan ya. Harut Marut mungkin dari kata-kata carut marut ya. Karena Bu, malaikat Harut itu datang ke muka bumi malah membuat kekacauan. Niat dia berbuat baik tapi malah bikin kekacauan. Ya, bikin kekacauan Bu ya. Ya mungkin itu dari situ kali ya. Oke Bu, itu yang pertama namanya orang yang tergoda setan. Dan kita semua pasti pernah tergoda setan. Ya. Maka Allah katakan segera bertobatlah kepada Allah. Nah sekarang Bu, siapa temannya setan? Temannya setan adalah Bu, orang yang selalu berbuat dosa. Ya, namanya asimun. Ya. Selalu berbuat dosa Bu.
Jadi selalu melanggar aturan Allah. Lisannya sering bohong, sering ingkar janji, terus Bu, matanya tidak terjaga, terus ya pokoknya banyak berbuat dosa lah ya. Namanya asimun. Kalau ini Bu namanya, saat kita terjebak dosa namanya asimun. Asimun. Asimun itu artinya orang yang berbuat dosa. Ya, ini mah asimun, orang yang berbuat dosa. Kalau selalu berbuat dosa, asimun. Itu bedanya Bu ya. Kalau yang panjang, asimun, orang yang berbuat dosa. Tapi kalau asimun, terus-menerus berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Nah, Allah katakan Bu, temannya setan itu adalah orang yang asimun, selalu berbuat dosa. Ibu lihat misalkan dalam surat 26 ayat 221 222. Ya. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritahukan kepada siapakah setan turun? Menggunakan kata tanazzal, selalu turun. Setan selalu ingin menyertainya. Kira-kira gitu Bu. Setan selalu menyertai, nggak mau berpisah tuh setan Bu. Karena dianggap itu temannya. Bukan bestie, ini teman aja. Teman aja Bu. Kalau bestie nanti lain lagi. Nah, Bu, Ibu punya banyak teman kan? Teman SD, SMP, SMA, kuliah kan? Apakah akrab semuanya? Enggak. Nah, kalau yang akrab itu namanya bestie kan? Nah, semoga ini jadi bestie semua insya Allah ya. Nah, karena Bu kita masuk surga bukan tergantung bestie juga. Ya, ada orang yang masuk neraka karena salah bestie, ada orang yang masuk surga karena bestie. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Nah Ibu, kata Allah, maukah aku beritahukan kepada siapakah setan turun, selalu turun? Allah katakan setan selalu turun kepada setiap pendusta, lagi pendosa. Jadi Allah katakan temannya setan adalah pendusta dan pendosa. Ya. Ibu pernah bohong? Jangan bohong juga jawabnya. Ya. Pernah bohong sama suami? Itu namanya asimun. Sering bohong, sering Ustadz asimun tuh namanya tuh. Itu namanya asimun tuh. Itu beda namanya itu Bu ya. Jadi Bu, itu namanya asimun. Jadi temannya setan adalah asimun. Asimun, bukan asimun tapi asimun ya. Yang singa yang panjang. Nah sekarang Bu, siapa bestinya setan? Bu, kalau saya boleh bilang, orang yang tergoda setan besar peluangnya masuk surga. Orang temannya setan Bu, besar peluangnya masuk neraka. Teman setan, bestinya setan kalau nggak taubat pasti masuk neraka. Ya masuk neraka. Semoga Ibu jadi musuh ya, musuh setan ya. Ya, kita berbesti dengan malaikat, berbesti dengan Rasulullah dan kaum muslimin Bu ya. Jangan berbesti dengan Bu, Ibu nggak berbesti dengan setan, tapi berbesti dengan bestinya setan. Ada juga Bu ya. Nanti saya lihat Bu ya. Lihat ayatnya Bu. Siapakah bestinya setan? Disebut itu di Quran ada dua Bu. Di Quran ada dua Bu. Surat 43, 36, 37. Dalam ayat ini Bu sebutkan ada dua ciri besti setan. Saya bilang tadi Bu ya, kalau besti setan kalau nggak taubat sebelum meninggal pasti masuk neraka. Surat 43 itu surat Az-Zukhruf ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Penyayang. Ada kata-kata berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Penyayang. Maka kami biarkan setan menyesatkannya dan setan menjadi teman karibnya. Kan teman karib kalau bahasa sekarang bestie namanya Bu ya. Yang pertama Bu dalam ayat 36-nya Bu, bestie setan adalah Bu orang yang tidak pernah
mau mempelajari agama Allah. Yang dimaksud berpaling dari peringatan pengajaran itu maksudnya berpaling dari Al-Quran. Tidak pernah mau mengkaji Al-Quran. Tidak pernah mau mengkaji ilmu Allah. Sholat dikerjakan, puasa dikerjakan, tapi kalau taklim gak pernah malu. Ada yang kayak gini, Bu? Banyak Bu. Yang penting menjadi orang baik, walaupun gak ngaji. Pertanyaan, gimana menjadi orang baik, ilmunya gak tahu? Ya kan? Gak mungkin jadi orang baik, Bu, kalau ilmunya gak tahu kan? Gak mungkin kan? Maka Bu, tuh, Ibu lihat efeknya. Orang kayak gini Bu, efeknya nanti Bu nih di ayatnya Bu. Ancamannya Bu, 7179. Itu ancamannya. Allah katakan Bu dalam surat 7, sebab utama jin dan manusia masuk neraka gara-gara punya akal, punya hati, mata dan telinga nggak pernah dipakai mengkaji ayat-ayat Allah. Alias tidak mau belajar, tidak mau ngaji. Maka Bu ya, Ibu alhamdulillah sudah rajin Bu, ajak keluarga yang lain. Ya, suami kalau belum mau ngaji, suruh, mas ngaji mas. Jangan sampai kamu jadi bestie setan. Kan Allah yang ngomong Bu dalam ayat itu Bu. Yang gitu Bu ya. Itu yang pertama. Nah sekarang ayat 37-nya. Siapa bestie setan yang ketujuh Bu? Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ayat 37-nya Bu. Setan akan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Setan akan menjauhkan mereka dari jalan Allah, tapi mereka menganggap sedang dalam hidayah. Itu kata Allah Bu. Kan tadi Bu di ayat 36 Allah katakan setan akan menjadi teman karibnya kepada yang tidak pernah mau belajar. Gara-gara tidak mau belajar Bu, maka setan akan menyesatkan dia. Dia akan mendorong setan berbuat maksiat dan dia menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya benar itu siapa maksudnya Bu? Yang berbuat maksiat Bu. Maka kesimpulannya Bu yang kedua Bu, base setan adalah Bu, orang yang membela atau membenarkan kemaksiatan. Orang yang membela atau membenarkan kemaksiatan. Pernah Ibu ketemu orang kayak gini Bu? Udah jelas dia salah secara agama Bu, tapi ngotot dia merasa benar. Ada pernah ketemu Bu? Itu bestie setan namanya. Ada orang yang tidak pakai kerudung, diingatin, kamu kan perempuan muslimah, udah dewasa, tutuplah auratmu. Apa dia bilang? Bu, yang penting mah hati Bu. Dibanding teman saya tuh Bu pakai kerudung lebar lagi, tukang gosip Bu. Mending saya nggak pakai kerudung tapi nggak pernah gosip. Bayangkan menganggap nggak pakai kerudung dianggap benar kan Bu ya? Ya benar Bu. Itu bestie setan. Bestie setan. Udah jelas itu penguasa zalim. Penguasa yang merugikan rakyat Bu. Dibela mati-matian. Ada kayak gitu Bu? Ada nggak kayak gitu Bu? Udah jelas itu orang zalim. Dibela pula mati-matian lagi. Itu namanya bestie setan. Bestie setan. Subhanallah. Ya. Ada orang Bu. Saya contohkan. Si A pelaku LGBT, pelaku LGBT. Dia sadar kalau LGBT itu menyimpang, salah. Makanya Bu banyak pelaku LGBT kan yang ngumpet-ngumpet kan? Ya Bu, kehidupannya normal, tapi ternyata dia ternyata pelaku LGBT Bu. Subhanallah Bu, di Bogor itu tempo hari Bu ada ibu ketua Majelis Taklim meninggal dunia. Ini cerita dari yang memandikannya. Jadi jamaah saya Bu. Dia ketua Majelis Taklim meninggal dunia Bu. Begitu teman-teman sepengajian memandikan Bu, semuanya terkaget-kaget menjerit. Ternyata laki-laki.
Berpuluh-puluh tahun dia di ketua majelis taklim wanita. Selebrkan wanita. Dan punya suami. Ya teman-temannya begitu meninggal kan wajar dong ingin memandikan kan Bu ya. Masya Allah Bu, begitu mandikan Bu, dibuka apa ya Bu? Ternyata itu jenis kelamin laki-laki. Punya suami. Ya berarti kan sama-sama pelaku LGBT berarti dong ya. Ya kan kesimpulannya kan begitu kira kesimpulannya Bu ya. Ketua majelis taklim loh Bu. Ya Allah. Saya bilang, ibu serius? Wallahi Ustadz, saya yang memandikannya waktu Ustadz. Kaget kami Ustadz. Berarti dia nyadar nggak itu salah? Masih nyadar kan? Karena dia kan tidak terbuka kan? Ya, coba kalau jujur gitu kan dia Bu. Kan masih nyadar dia Bu. Si A pelaku LGBT, tapi dia tahu sadar salah. B, bukan LGBT, bukan LGBT, tapi pendukung LGBT, bahkan membenarkan LGBT. Seperti Profesor Dr. Musdah Mulia. Dia Bu Profesor Doktor Bu di bidang Quran ya. Yang pernah jadi Bimas Islam di Kementerian Agama Pusat Bu ya. Pernah juga jadi ketua yayasan kampus La Roiba di Cibinong, kampus Islam ya, ketua yayasannya Bu. Dia perempuan, normal, punya suami. Tapi Bu dia mati-matian membenarkan pelaku LGBT. Pertanyaan saya Bu, A dan B besaran mana dosanya? Kalau si A Bu namanya teman setan. Dia masih mengakui kalau itu perbuatan salah. Kalau si B namanya besti setan. Karena dia membela kan? Membenarkan. Atau kebayang aja Bu, ya sampai geleng-geleng kepala itu Musdah Mulia waktu itu ngomong Bu. Kenapa zaman Nabi Lut pelaku LGBT diazab Allah? Itu bukan berarti menunjukkan itu dosa, dia bilang. Tapi karena Allah azab, ini kalau dibiarkan nanti akan musnah manusia di muka bumi. Karena waktu itu jumlah manusia sedikit. Hari ini, kata Musdah Mulia, saya ingat banget Bu, hari ini dia bilang, hari ini, itu justru LGBT adalah satu cara terbaik untuk menekan angka ledakan penduduk. Subhanallah. Kan gitu. Ada pelaku LGBT Bu mengatakan Bu, kami pelaku LGBT kalau nikah sama jenis bisa kok punya anak. Ada pernah dengar kalimat itu Bu? Bu, udah pelaku LGBT membela LGBT, itu namanya teman dan besti setan. Dan hati Bu di akhir zaman Bu akan semakin banyak bestinya setan. Maaf loh Bu Ibu ya, semua orang kafir itu besti setan. Kenapa begitu Bu? Kenapa begitu Bu? Karena dia udah jelas di atas agama yang salah menganggap benar kan gitu Bu ya. Itu besti setan. Udah jelas Bu, Allah katakan agama yang diterima Allah kan cuma Islam. Semua orang yang beragama selain Islam Bu, dan dia mengatakan benar agamanya dan membela Bu ya, makanya dia bertahan dengan agamanya Bu, itu besti setan. Kan Bu, wajar dong Bu, orang Kristen mengatakan Kristen agama yang paling benar. Orang Hindu mengatakan Hindu yang benar. Orang Buddha mengatakan benar-benar Bu. Yang repot orang Islam mengatakan semua agama benar. Kan gitu Bu, ya repot kan? Namanya pluralisme Bu. Oh semua agama sama aja. Ya ngomong orang Islam. Orang Kristen gak pernah ngomong begitu tuh Bu. Ya, makanya Bu yang suka toleransi kebablasan yang mana Bu? Islam. Maulid Nabi Bu, ya Allah Bu, itu yang mimpin doanya pendeta. Misa Natal Bu, orang Islam salawatan di gereja lagi acara misa. Karena menganggap semua agama benar. Itu namanya apa Bu? Besti setan. Nauzubillah ya. Jadi kita semua pasti pernah berbuat dosa Bu. Mudah-mudahan kita cuma pernah tergoda setan, bukan teman setan, apalagi besti setan. Ibu lihat Bu, kalau besti setan tadi yang pertama tadi nggak belajar Bu ancamannya neraka nih. Ibu lihat sekarang bagaimana orang yang berbesti dengan setan di akhirat Bu. Sama juga Bu, neraka juga. Nih ayatnya surat 25 ayat 27 sampai 29. Inilah Bu yang disesali oleh penghuni neraka. Dia mengatakan, andai aku tidak menjadikan si fulan sebagai bestiku. Ya, sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan yang benar. Memang setan pengkhianat. Setan pula disalahkan Bu.
Jadi ayat ini Bu, surat 25 ayat 27 itu Bu, ini orang masuk neraka karena berbesti dengan bestinya setan. Ya. Dia berbesti dengan bestinya setannya Bu, sudah masuk neraka, apalagi langsung berbesti dengan setannya. Ya. Nauzubillah. Gitu Bu. Ibu lihat lagi ayatnya Bu. Bagaimana kepada orang yang berbesti dengan setan Bu? Allah katakan Bu, jangankan berteman, ibu duduk bareng saja di satu majelis tidak boleh. Ada orang Bu yang selalu mencela Islam dan menganggap dirinya benar kan? Menganggap dirinya benar Bu. Contoh misalkan Bu, dia mencela Islam Bu. Apa sih pentingnya menghafal Quran? Gak penting. Apa sih pentingnya mengamalkan sunnah Nabi harus minum pakai tangan kanan? Udah gak relevan tuh, pakai tangan kiri biasa aja. Mencela Islam. Ada yang kayak gitu Bu? Ibu tahulah namanya Bu ya. Ya, orang-orang yang suka mencela Islam tahu kan Bu ya, Bu tokoh-tokoh pencela Islam Bu. Allah katakan, jangankan ibu berteman, ibu mau makan di kafe mana, ada dia Bu, nggak boleh ibu keluar. Kalau ibu bisa menghindar, kecuali naik pesawat ya. Ya, naik pesawat ternyata diaju ada di situ Bu, ya nggak bisa menghindar. Doa ya Allah. Kenapa kata Nabi Bu? Kenapa kata para ulama nggak boleh berduduk bareng dengan mereka Bu? Khawatir saat itu Allah menurunkan azab kepada dia, maka orang-orang sekitarnya kena juga azabnya. Ya, makanya nanti ibu kalau naik pesawat ternyata aduh ada si Abu Janda nih, satu pesawat nih Abu Janda nih, aduh satu pesawat sama Ade Armando nih misalkan Bu ya Bu, udah kan nggak bisa menghindar kan? Ya Allah jangan kau timpakan azabnya hari ini ya Allah, kami bersama dia. Lihat ayatnya Bu ya, surat 4 ayat 140. Kata Allah Bu, jangankan berbesti, duduk bareng aja nggak boleh kata Allah Bu. Ya kira-kira demikian. Mudah-mudahan kita pernah tergoda setan aja ya. Sekali lagi Bu, masuk surga bukan gak berbuat dosa ya. Masuk surga jumlah pahala lebih banyak. Maka teruslah banyak beramal dengan taat tadi Bu. Dengan taat Bu, supaya mengalahkan jumlah dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah terus beri hidayah kepada kita di jalan yang benar. Dan Allah mewafatkan kita tercatat sebagai ahli surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Iya. Iya, siap. Ibu Suzana Fitrianti. Sedang sakit apa beliau? Subhanallah. Baik Ibu ya, kita doakan semoga Ibu Suzana diberikan keikhlasan, kesabaran, kelapangan dada menerima ujian dari Allah ini. Semoga sakit yang menjadi penghapus dosa-dosa beliau. Dan kita berdoa berharap semoga Allah mudahkan proses pengobatannya, serta segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Dan kita yang mendoakan semoga kita dijauhkan dari keburukan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakta an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab, khususan li Ibu Susana Fitrianti. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfiha antas syafi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfiha antas syafi. La shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana afrij alaina sabran, Rabbana afrij alaiha sabran, wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, Allahumma ahsin aqibataha fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma yassir lana kulla asir, Allahumma yassir laha kulla asir,
fa innal usra 'alaika yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qiha adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.